Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya apoteker Nindya Sari. Di sini saya akan memaparkan tentang tuberkulosis. Penyakit ini memiliki beberapa jenis. Yang akan saya bahas adalah jenis penyakit TB paru. Mari kita bahas apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. TB paru sendiri dapat menyerang di segala umur, terutama pada mereka yang lemah, kekurangan gizi, serta mereka yang tinggal bersamaan dengan pasien TB paru. Adapun gejalanya yaitu yang pertama, batuk lebih dari 3 minggu, yang kedua, batuk disertai dengan darah, yang ketiga, rasa sakit di dada dan sesak nafas, yang keempat, berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas berat, yang kelima, nafsu makan menurun serta badan lemas, yang keenam, berat badan menurun, yang ketujuh, demam lebih dari 1 bulan. Jika terdapat beberapa gejala tersebut, segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Penularan TB paru dapat terjadi secara langsung, yaitu melalui droplet penderita kepada orang lain, biasanya pada saat mereka sedang berbicara atau pada saat sedang bersin. Kemudian, untuk penularan secara tidak langsung, biasanya ketika penderita TB meludah sembarangan, kemudian ludah tersebut yang mengandung kuman TB mengering dan berterbangan, kemudian dihirup oleh orang lain. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan pencegahan penularan tuberkulosis? Beberapa cara diantaranya yaitu yang pertama, menutup mulut pada saat batuk atau bersin bisa menggunakan sapu tangan atau dengan menggunakan tisu. Kemudian bisa juga dengan melakukan etika batuk yang baik dan benar, yaitu menutup dengan menggunakan lengan baju seperti ini. Yang kedua, tidak meludah di sembarang tempat, tetapi meludah pada wadah yang berisi air sabun atau berisi lisol, kemudian dikubur dengan menggunakan tanah. Ketiga, menjemur alat tidur secara teratur di pagi hari, serta membuka jendela di pagi hari agar rumah mendapatkan udara bersih dan cahaya matahari yang cukup. Apakah pasien tuberkulosis bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan catatan berobat secara teratur dan sesuai dengan prosedur. Cara pengobatannya sendiri yaitu dengan menggunakan obat anti tuberkulosis atau OAT yang dapat didapatkan di pelayanan kesehatan secara gratis, yang diminum secara teratur dan tidak boleh putus kurang lebih selama 6-8 bulan. Dosis yang diminum pun harus sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan, serta pada saat minum obat perlu adanya orang yang mengawasi atau pengawas minum obat. Kemudian, OAT sendiri terdiri dari 2 fase, yaitu fase awal dan fase lanjutan. Fase awal ini terdiri dari kurang lebih 2-3 bulan, kemudian fase lanjutan atau tahap lanjutan selama kurang lebih 4-6 bulan. Dapat diketahui pula cara minum obat yang tepat untuk menghindari putus minum obat dengan cara 3T. Yang pertama, tepat waktu, yaitu minumlah OAT di jadwal yang sama dan pada saat perut kosong. Yang kedua, yaitu tepat dosis. Ketahui pula berapa banyak dosis yang harus diminum. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan tepat cara. Ikuti anjuran cara minum OAT yang diberikan oleh dokter 1 hari sekaligus. Kemudian, bila pasien berhenti atau terputus minum obat sebelum selesai pengobatan, akan menimbulkan beberapa risiko. Di antaranya, yang pertama, penyakit tuberkulosis tidak sembuh dan beresiko menularkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, penyakit bertambah parah dan berisiko menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga, bakteri menjadi kebal atau resisten terhadap pengobatan yang sedang dijalani atau OAT lini pertama. Dalam pengobatan biasanya akan timbul beberapa efek samping. Umumnya efek samping yang sering terjadi yaitu urin berwarna merah. Hal ini disebabkan karena memang adanya obat kandungan dari OAT tersebut yang dikeluarkan bersamaan dengan urin, sehingga pada penderita yang mengkonsumsi obat OAT, urinnya itu berwarna merah. Yang kedua, mual dan muntah. Sebaiknya untuk menghindari efek samping tersebut, obat OAT diberikan 2 jam sesudah makan malam atau pada saat mau tidur. Kemudian gangguan pendengaran,
gangguan penglihatan, dan gout atau sakit otot. Jika efek samping yang timbul dirasa mengganggu, sebaiknya konsultasikan kepada dokter atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke teman-teman, itu adalah bahasan kita dalam video kali ini tentang tuberkulosis. Yuk cerdas gunakan obat dengan benar. Tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih.